Dilanjutkan pengucapan nomor 145. Putusan nomor 145 PUU 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum dan Rizky Suryanindika memberi kuasa kepada Victor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan seterusnya mahkamah berwenang dan seterusnya kedudukan hukum dan seterusnya para pemohon memiliki kedudukan hukum dan seterusnya. Pokok permohonan paragraf 3.7 sampai dengan 3.15 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil para pemohon yang bermuara pada persoalan frasa perlindungan hukum dalam norma pasal 8 Undang-Undang 40 1999 yang menurut para pemohon dengan berlakunya pasal akuo menimbulkan ketidakpastian hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan norma pasal 8 Undang-Undang 40 1999 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para pemohon untuk memahaminya tidak dapat dilepaskan dari penjelasan. Tidak dapat dilepaskan dari penjelasan yang termasuk dalam satu kesatuan yang utuh dan menjadi bagian dari keseluruhan norma pasal 8 Undang-Undang 40 1999 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkaitan dengan norma pasal 8 Undang-Undang 40 1999 dimaksud para pemohon memohon agar frasa perlindungan hukum dalam norma pasal akuo dimaknai, termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata tidak dapat dilakukan kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya berdasarkan kode etik pers atau termasuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap wartawan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pers. Bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan pasal 8 Undang-Undang 40 99 yang menyatakan dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum merupakan norma esensial yang menegaskan komitmen negara hukum demokratis terhadap jaminan atas kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama kehidupan bernegara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Berkenaan dengan ketentuan norma akuo tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan yang hanya bersifat administratif atau insidental saja, melainkan harus dimaknai sebagai pengakuan dan penegasan bahwa produk jurnalistik pers adalah bagian dari implementasi terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan hak untuk memperoleh serta menyebarluaskan informasi kepada publik atau masyarakat. Hal ini mengingat fungsi strategis pers dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Bahwa selanjutnya menurut Mahkamah ketentuan norma pasal 8 Undang-Undang 40 1999 berkenaan dengan tugas wartawan dalam melaksanakan profesinya memiliki arti bahwa perlindungan hukum seharusnya melekat pada setiap tahapan kegiatan atau kerja jurnalistik, mulai dari proses pencarian dan pengumpulan fakta, pengolahan dan verifikasi informasi hingga penyajian, penerbitan, dan penyebarluasan berita kepada publik atau masyarakat. Sepanjang seluruh rangkaian dan tahap kegiatan dimaksud dilakukan secara sah berdasarkan prinsip profesionalitas, kode etik jurnalistik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana wartawan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai subjek hukum yang secara serta-merta dengan mudah langsung dapat dikenakan sanksi pidana, gugatan perdata maupun tindakan kekerasan atau intimidasi. Oleh karena itu, pasal 8 Undang-Undang 40 1999 berfungsi sebagai norma yang menjadi dasar safeguard norm agar profesi wartawan atau jurnalis tidak terhambat oleh rasa takut akan kriminalisasi, gugatan yang bersifat membungkam, strategic lawsuit against public participation, maupun tindakan kekerasan dan intimidasi baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh masyarakat lainnya. Bahwa berkenaan dengan penjelasan pasal 8 Undang-Undang 40 1999 yang mempertegas makna perlindungan hukum sebagai jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi
hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap wartawan tidak hanya bersumber dari kewajiban negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menghormati dan menjaga independensi serta kebebasan pers. Dalam batas penalaran yang wajar, konstruksi hukum demikian memiliki makna perlindungan hukum tidak bersifat sepihak, melainkan kolektif dan sistemik yang bertujuan menciptakan kebebasan pers yang bertanggung jawab, beretika, dan berintegritas. Bahwa oleh karenanya menurut Mahkamah fungsi, hak, kewajiban, dan peran wartawan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang 40 1999 harus dipahami secara utuh dan komprehensif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan norma pasal 8 Undang-Undang 40 1999. Dalam kaitan ini, wartawan menjalankan fungsi pers dan jurnalistiknya untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan, serta kontrol sosial. Selain hal tersebut, wartawan juga diberikan kewajiban untuk menjunjung tinggi kebenaran, akurasi, dan menjaga etika jurnalistik. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan bukanlah perlindungan hukum yang bersifat absolut atau mutlak, melainkan perlindungan yang bersyarat dan tunduk pada kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sepanjang wartawan bertindak dalam kerangka kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan menjalankan peraturan perundang-undangan, termasuk menjalankan kewajibannya secara sah, maka negara dan masyarakat berkewajiban memastikan tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang, termasuk tindakan yang bersifat represif, tekanan atau intimidasi yang dapat mengganggu dan menghambat pelaksanaan kebebasan pers. Bahwa secara sistematis pasal 8 Undang-Undang 40 1999 beserta penjelasannya harus ditempatkan dalam kerangka besar Undang-Undang 40 1999 yang menegaskan kebebasan pers sebagai perwujudan hak asasi manusia dan sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan serta negara demokratis yang sehat. Perlindungan hukum terhadap wartawan bukan semata-mata ditujukan untuk melindungi individu wartawan, namun juga bertujuan melindungi kepentingan publik yang lebih luas, yaitu berkenaan dengan hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang valid, akurat, dan berimbang. Oleh karena itu, dengan adanya fakta empirik terdapat wartawan yang menghadapi proses tuntutan hukum akibat menjalankan fungsi wartawan, fungsi jurnalistiknya, yang kemudian dituntut melalui ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, gugatan perdata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, termasuk ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan komunikasi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang 1 2024, dan sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang lainnya. Bahwa menurut Mahkamah penggunaan instrumen penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata terhadap wartawan yang secara sah sedang menjalankan fungsi jurnalistiknya telah ternyata berpotensi terjadinya kriminalisasi pers, yaitu keadaan di mana proses hukum digunakan bukan untuk menegakkan keadilan hukum semata, melainkan berpotensi membungkam kritik, membatasi arus informasi, atau menekan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, Mahkamah menilai bahwa wartawan memiliki posisi yang secara inherent rentan, vulnerable position, karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan politik, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum, equality before the law, melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif. Bahwa dalam kaitan ini Mahkamah perlu menegaskan kembali ketentuan Undang-Undang 40 1999 dibentuk adalah sebagai lex specialis yang mengatur secara khusus aktivitas atau kegiatan jurnalistik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemberitaan yang melekat dengan perlindungan hukum terhadap wartawan, sehingga perlindungan sebagaimana dimaksud menjadi inseparable atau menyatu erat sepanjang wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara personal, secara profesional, beritikat baik dan tunduk pada kode etik jurnalistik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketika sedang menjalankan tugas dan kewajiban profesinya secara sah.
Dengan demikian, pasal 8 Undang-Undang 40 1999 tidak dapat ditafsirkan sebagai norma yang memberikan impunitas hukum, melainkan harus dimaknai sebagai perlindungan substantif dan prosedural dari tindakan represif, kriminalisasi, maupun pembatasan yang tidak proporsional. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, maka terhadap tindakan kekerasan atau intimidatif, bahkan upaya kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistiknya, tidak seharusnya dapat langsung menggunakan instrumen hukum pidana atau perdata, tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme yang diatur sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang 40 1999. Sebab hakikat dari substansi perlindungan hukum dalam norma pasal 8 Undang-Undang 40 99 adalah semangat untuk mewujudkan atau memberikan perlindungan kebebasan berekspresi itu sendiri. Sehingga mekanisme hukum pers yang mengatur berkaitan hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik jurnalistik oleh Dewan Pers merupakan instrumen yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pers secara proporsional, berimbang, dan berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Dengan demikian, mekanisme tersebut harus diposisikan sebagai forum utama dan pertama primary remedy dalam setiap keberatan terhadap pemberitaan bahkan langkah. Demikian bisa menjadi forum untuk menempuh tahapan penyelesaian di luar pengadilan atau restoratif justice sebelum harus dilakukan proses hukum baik secara pidana maupun perdata. Bahwa lebih lanjut, apabila sanksi pidana atau perdata tidak digunakan secara ultimum remedium terhadap wartawan dalam menjalankan tugas dan fungsi jurnalistiknya sebagai pers, maka negara secara tidak langsung mengabaikan prinsip due process of law dalam konteks kebebasan berekspresi. Terlebih lagi, penegakan hukum yang demikian tidak hanya berpotensi melanggar hak konstitusional wartawan, tetapi juga mengancam hak masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang valid, akurat, dan berimbang, sehingga berakibat pada pers tidak lagi dapat menjalankan fungsi kritik dan kontrol sosial secara optimal dalam negara hukum yang demokratis. Hal ini apabila tidak diwujudkan, maka dapat merugikan kepentingan publik dan melemahkan kehidupan berdemokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya, salah satunya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 2024 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025, secara konsisten telah berpendirian dan menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers, inkasu kebebasan berekspresi, hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara ketat, proporsional, dan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, sebagaimana pertimbangan hukum mahkamah sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut dalam konteks ketentuan atau tuntutan pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik, dengan cara penyebarluasan produk jurnalistik melalui media digital atau platform elektronik tidak serta-merta mengubah karakter hukumnya menjadi informasi elektronik yang tunduk pada rejim Undang-Undang 1 2024. Oleh karena itu, sepanjang pemberitaan pers tersebut merupakan hasil karya jurnalistik yang dilakukan secara sah berdasarkan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan, maka rejim hukum yang berlaku dalam Undang-Undang 40 1999. Dengan demikian, sanksi pidana dan perdata tidak boleh dijadikan instrumen utama atau eksesif untuk menyelesaikan sengketa pers, melainkan hanya dapat digunakan secara terbatas dan eksepsional setelah mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang 40 1999 terbukti tidak atau belum dijalankan. Bahkan bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, apabila dikaitkan dengan eksistensi norma pasal 8 Undang-Undang 40 99 beserta penjelasannya, menurut Mahkamah norma pasal 8 Undang-Undang 40 99 tidak mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi wartawan. Sebab norma pasal 8 Undang-Undang 40 99 merupakan norma yang bersifat deklaratif tanpa adanya konsekuensi perlindungan hukum yang nyata atau real. Bahkan apabila norma tersebut tidak diberikan pemaknaan yang jelas dan konkret oleh mahkamah, maka berpotensi langsung menjerat wartawan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang
4099. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan secara konstitusional. Dalam hal ini, pemaknaan dimaksud harus memastikan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib mengedepankan mekanisme dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pers, termasuk berkenaan dengan gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui tuntutan hukum pidana dan atau perdata, sehingga apabila terjadi sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik dimaksud, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 4099 dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pers terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan norma pasal 8 Undang-Undang 4099 sepanjang frasa perlindungan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, termasuk penerapan sanksi pidana dan atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restoratif justice. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah dalil yang berdasar. Namun, oleh karena pemaknaan berkenaan dengan norma pasal 8 Undang-Undang 40 1999 oleh Mahkamah bukan sebagaimana yang dimohonkan para pemohon, maka dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.17 dan 3.18 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan 1. Diulang, amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan prase pelindungan hukum dalam norma pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, termasuk penerapan sanksi pidana dan atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restoratif justice. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini terdapat 3 orang hakim yang mengajukan atau berpendapat memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Bepoy, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang berpendapat bahwa seharusnya permohonan para pemohon ini tidak dikabulkan atau ditolak. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 bulan Desember tahun 2025 yang diucapkan oleh sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 bulan Januari tahun 2026 selesai diucapkan pukul 12 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi yang nama-namanya juga dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Penny Tri Purnamasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau mewakili pihak terkait Dewan Pers, pihak terkait PWI dan pihak terkait AJI. Dilanjut dengan pengucapan permohonan 198.